Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cendol Tegar ingin mempresentasikan tentang skema perancangan environmental graphic design kolam renang Kampung Panisan. Di sini kami terdiri dari 4 orang. Saya Raffi Jani Saputra. Saya Lizarani. Saya Reka Yunisi. Saya Yanti. Dan di map yang kami lakukan itu sudah tertera yang ada di sini. Ketika kami berkunjung ke sana, kami mendapati kebingungan seperti jalan masuknya, terus tidak ada tanda atau wayfinding yang mengarah ke kolam renang. Meskipun sudah ada jalan, namun tetap kami merasa takut salah untuk jalan yang dilewati oleh pengunjung. Profil kolam renang yaitu di Jalan Jakarta Santika Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung. Kita lanjut ke WR, yaitu tentang sejarah. Kolam renang Kampung Panisan itu dulu tuh murid sekolah Ashifa. Namun semakin kesini sudah jarang banget didatangin. Makanya banyak signage atau furnitur yang mulai rusak di sana. Kalau tentang ruang, di situ cuma ada 4. Ada ruang tiket, musola, kamar mandi, sama ruang ganti. Nah, kolam renang Kampung Panisan ini merupakan kolam yang bertepatan di Jalan Jakarta Santika Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, di Kota Bandung, Jawa Barat di 40287. Kolam renang Kampung Panisan ini adalah kolam yang menawarkan fasilitas untuk belajar berenang khususnya untuk masyarakat sekitar. Jadwal operasional bukanya kolam renang Kampung Panisan itu hari Senin sampai Minggu di jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, untuk pengguna internalnya ada owner dan keluarganya. Terus pengguna eksternalnya ada pengunjung kolam renang. Terus dari segi segmenti, bagian geografis itu ada anak sekolah SD, SMP sampai SMA yang berada di lingkungan kolam renang Kampung Panisan. Ini tuh khususnya kursus olahraga berenang. Dari demografis itu anak. Nah, kita lanjut ke poin how. Bagaimana solusi untuk menyelesaikan ini? Ya, solusinya sesuai proyek kami itu untuk nambahin wayfinding sama signage. Karena ya kalau kurang signage itu akan berakibat fatal ke si pengunjungnya. Bisa jadi kurang nyaman atau nanti bakal lebih bahaya karena nggak tahu larangan apa yang ada di sana. Data spot penempatan desain dan tipe desain kami itu dari direktori ada arah gerbang masuk, arah musola, arah kamar mandi luar, arah jalur evakuasi, arah ruang ganti, arah lapang bongkar, arah keluar, arah taman bermain anak, dan arah kantin. Untuk identifikasinya ada kolam dewasa, kolam anak, kedalaman kolam, kamar mandi pria dan wanita, ruang ganti pria dan wanita, shower, locker, musola, dan kantin. Yang selanjutnya itu ada regulatory, yaitu dilarang lompat, dilarang lari, dilarang merokok, dilarang makan di pinggir kolam, dilarang membawa jajan dari luar, larangan buang air kecil di kolam. Untuk informasinya ada harga tiket, jam operasional, peta lokasi sama P3K. Untuk titik implementasi bisa dilihat dari slide-nya ya. Ini juga dengan tanda regulator. Nah, di sini eye level. Untuk eye levelnya kita ngambil di anak yang tingginya 100 cm, diusahakan bisa melihat signage atau wayfinding yang kita pasang, yang kita buat. Terus ada orang tua pria dewasa setinggi 160 cm. Langsung aja ke alur pengguna. Jadi sudah terlihat di slide ada 2 titik, yang dimana yang satu titik yang sering dilalui oleh si pengurus kolam yaitu keluarganya,
Yang satu lagi ada titik yang dikunjungi atau yang sering dilewati oleh pengunjung. Nah, Sekarang ke analisis SWOT-nya. Dari point strength itu lokasi strategis terletak di dekat dengan pemukiman. Lalu fasilitasnya lengkap, memiliki berbagai fasilitas seperti perosotan, kolam anak, dan lapang go-kart. Kualitas airnya juga baik, air selalu terjaga kebersihannya. Harga tiket yang kompetitif dan terjangkau. Pelayanan yang baik, staf yang ramah dan profesional. Untuk kelemahan dari ini, fasilitasnya yang sudah usang dan beberapa perlu diperbaiki atau diganti. Komunikasinya juga kurang efektif. Terus variasi makanannya dan minuman itu masih terbatas. Lalu lahan juga keterbatasan lahan, parkirnya masih juga terbatas. Lalu wahana juga masih kurang. Yang selanjutnya ada peluang untuk kolam berenang Kabupaten Sangihe, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga. Yang kedua ada peningkatan daya beli masyarakat. Peluang ini untuk menawarkan paket-paket yang lebih premium. Yang ketiga ada kerjasama dengan sekolah atau komunitas. Yang keempat ada pengembangan wisata lokal, memanfaatkan potensi wisata di wilayah lokasi kolam berenang. Yang selanjutnya ada tren wisata air, yaitu menawarkan berbagai aktivitas air yang menarik. Yang selanjutnya ada ancaman bagi kolam berenangnya. Yang pertama ada munculnya kompetitor baru, perubahan cuaca yang ekstrim, kenaikan biaya operasional, perubahan regulasi pemerintahan, dan selanjutnya ada wabah penyakit. Di sini ada matriks SWOT yang dimana kita menggabungkan antara faktor internal dan eksternal. Di sini kan ada strength sama opportunity yang dimana kita tuh punya kesempatan dan kekuatan untuk menjalin kerjasama dengan sekolah atau komunitas atau institusi lokal untuk menyelenggarakan acara olahraga. Karena sebelumnya tempat ini tuh udah terbengkalai yang jarang ditarangi, makanya ada baiknya mencari institusi lain untuk menggunakan kolam renang ini agar seperti dulu. Lalu untuk di point weakness sama opportunity itu karena kita kelemahan tapi ada juga peluangnya. Karena kelemahan kita itu kan fasilitas yang sudah usang, tapi di sini tuh kita bisa nambahin tren wisata yang baru supaya pengunjung semakin banyak. Lalu dari point strength dan treats kita bisa menurunkan harga tiket. Dengan harga tiket yang terjangkau, kolam renang bakal banyak dikunjungi karena aksesnya yang lumayan murah untuk pelajar. Lalu ada point weakness sama treats. Kita tuh supaya mengatasi kelemahan fasilitas dengan usaha itu melakukan renovasi dengan bergantian, yaitu pasti nambah biaya juga. Belum juga kompetitor baru pasti bakal lebih ini ya, lebih maju sama lebih fasilitasnya mungkin menjanjikan. Masuk ke analisis hal technical dan individual. Di sini elemen wayfinding dan signage di kolam renang merupakan aset fisik yang terlihat dan dapat dirasakan oleh pengunjung. Contohnya papan petunjuk arah untuk menuju ini tuh menunjukkan ke kolam anak, atau ini tuh tempat ruang ganti musola gitu, atau penunjuk untuk pintu keluar. Desainnya menggunakan bahan seperti kayu yang berlapis-lapis. Kita gunainnya yang anti air gitu, atau akrilik bisa jadi, dengan elemen yang ini grafis tropis seperti motifnya daun kelapa atau warna-warna pastel khas pantai, warna biru, hijau, mint, dan krem pasir. Elemen-elemen ini menjadi alat interpretasi utama bagi pengunjung. Pada poin intangible, desain signage yang konsisten dengan tema tropis minimalis memberikan kesan santai, modern, dan ramah lingkungan. Identitas visual ini menciptakan citra positif bagi kolam renang sebagai tempat rekreasi yang family friendly, yang nyaman. Brand ini juga memberikan daya tarik tambahan dengan meningkatkan
pengunjungan. Lanjut aja ke user persona atau personality. Kami di situ ada satu subjek, yaitu si anak kecil namanya Ali Putra. Motivasi dia tuh untuk nemuin kolam renang khusus anak-anak. Ya dia tuh pengen kayak les gitu. Tapi tantangannya itu ya area ini kan di pemukiman yang lumayan dalam ya, jadi nggak banyak tahu orang deh. Yang kedua ada Fadila Nur Azizah. Dia tuh remaja ya. Tujuan sama motivasinya tuh ingin mudah menemukan fasilitas utama kolam renang seperti ruang ganti, karena ya sebelumnya kan nggak ada signage-nya, jadi agak bingung untuk nyari isi ruang-ruangnya. Nah ini untuk mood board dari palet warna yang sesuai dari logonya juga. Ini mood board lagi. Ini roadmap. Nah, di tahun 2025, roadmap di 2025, manajemen yang dilakukan itu studi lokasi untuk memahami kebutuhan signage dan wayfinding berdasarkan alur aktivitas pengunjung. Nyusun juga rencana anggaran dan waktu pelaksanaan proyeknya. Lalu ke desainnya, merancang konsep desain tropis minimalis dengan elemen warna pastel, pola daun tropis, dan tipografi modern. Lalu juga mengidentifikasi elemen signage-nya, yang dari informasional, direksional, safety, dan identification. Ke 2026, manajemen yang dilakukan itu mengembangkan solusi berbasis kebutuhan pengunjung untuk meningkatkan pengalaman orientasi di area kolam renang. Lalu juga memastikan semua elemen desain memenuhi standar keselamatan dan regulasi setempat. Lanjut desainnya, membuat prototipe signage berbahan ramah lingkungan seperti kayu daur ulang atau akrilik dengan elemen tropis. Menguji desain di lingkungan nyata untuk memastikan kejelasan di fungsionalitas. Di tahun 2027, kita mengawasi pemasangan semua elemen signage dan wayfinding di lokasi kolam renang sesuai rencana. Lalu juga menjamin kolaborasi dengan tim konstruksi untuk memastikan desain ini diaplikasikan sesuai konsep. Dan juga menyelaraskan desain signage dengan elemen arsitektur kolam renang seperti warna dan bahannya. Kita juga memastikan semua signage dan wayfinding untuk mudah dikenali dan sesuai dengan konsep tropis minimalisnya. Di tahun 2028, kita melakukan evaluasi efektivitas signage berdasarkan umpan balik dari pengunjung dan staf kolam renang. Lalu juga menyusun laporan hasil implementasi dan merekomendasikan perbaikan jika diperlukan. Lalu kami melakukan penyempurnaan desain berdasarkan hasil evaluasi seperti ukuran warna atau tata letak, dan juga menambahkan elemen baru jika dibutuhkan. Di 2009, kita menciptakan konsep signage tambahan untuk area baru atau fasilitas tambahan di kolam renang, dan mengintegrasikan teknologi digital sederhana seperti QR Code untuk peta area. Desainnya mengembangkan desain signage yang menciptakan pengalaman tropis yang lebih interaktif, memperkenalkan elemen artistik seperti mural tropis untuk memperkuat identitas visual. Yang selanjutnya ini ada brainstorming dari tempat. Konsep dari yang kita ambil itu konsepnya. Konsepnya grafis minimalis. Yuk. Ini ada konsep visual yang kami buat untuk signage dan wayfinding. Yang pertama ada konsep frame. Kami mengambil konsep pantai tropis dengan dipadukan spidal style. Pemilihan bentuk frame juga menggunakan familiar dengan pantai seperti kayu surfing dan sejenisnya. Yang kedua, konsep icon. Kami mengambil konsep spidol menggunakan garis putus-putus. Kami juga menerapkan prinsip gestalt dengan kesederhanaan bentuk. Yang ketiga ada konsep denah. Kami menggunakan 3 dimensi untuk pembuatan seluruh tatanan tempat yang ada di Kampung Panisan. Ini bisa dilihat ada sketsa yang kami rancang untuk signage yang kita gunakan nanti. Ini menggunakan konsep gaya spidol. Nah ini hasil dari digitalisasi dari sebelumnya sketsa manual yang udah dilakukan pakai spidol. Di sini udah masuk ke digitalnya. Mungkin inilah seluruh icon yang kita buat. Di sini
icon gridnya supaya rapi. Nah, checklist frame ini ada wall frame. Yang pertama ada wall frame. Frame ini kita gunakan untuk mengidentifikasi suatu tempat atau ruang. Lalu ada frame ini, frame ya. Frame digunakan untuk ditempatkan di ruang terbuka di dalam kolam dengan fungsinya mengarahkan ke tempat yang ingin dituju. Yang selanjutnya ini ada jenis frame-nya freestanding. Freestanding ini untuk ditempatkan di depan lokasi yang berfungsi untuk mengarahkan ke tempat-tempat yang ingin dituju. Yang terakhir ada frame ceiling. Ini tuh ditempatkan biasanya di pintu untuk biasanya mengidentifikasi tempat. Contohnya ya toilet. Lalu masuk ke denah. Inilah denah yang udah dirancang pakai penataan 3 dimensi. Ini juga wayfinding, kita udah buat dua. Lalu ada mockupnya. Mungkin inilah seperti di sini job desk-nya belum disusun. Yang terakhir ada dokumentasi waktu pengerjaan proyek ini. Soalnya masih proses, ini belum beres semua. Masih harus ada lanjutannya. Jadi cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.